Hai, kembali lagi di acara People Talk. Kita bincang-bincang dengan bintang tamu yang selalu baru tiap musimnya, tiap seasonnya. Pokoknya tiap acara kita usahain yang baru dari profesi yang berbeda-beda. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama manajer artis. Manajer artis yang bukan kalian dari kondang. Perkenalkan Mas Rizky. Thank you so much. Thank you udah aku diundang. Thank you banget loh. Ini jarang-jarang teman-teman kita kedatangan manajer artis. Apalagi kalau lagi nggak pandemi, pasti nggak bisa ketemu. Ini gara-gara pandemi. Kita bisa ketemu manajer artis nih. Kau tahu banget sih? Ya, gua lagi sibuk banget. sepi. Kan gua dulu menjadi artis tuh cuma nggak bisa. Oh gitu. Bisa. Saya bukan artis teman-teman, saya profesional, tapi kita berusaha untuk jadi artis. Mudah-mudahan ketularan jadi artis teman-teman ya. Amin. Ini ini isu yang paling ditanyain sama teman, paling banyak ditanyain sama teman-teman gua. Apa tuh? Di masa pandemi ini, kira-kira pendapatan artis itu gimana sih? Udah pasti turun, tapi turunnya segimana sih sebenarnya? Sebenarnya gue juga bukan cuma lo doang yang nanya, jadi memang banyak banget juga, terutama keluarga gue ya, terutama pada WhatsApp gue. Ki, lu gimana di Jakarta? Kan pandemi kayak gini, artis kan pada nggak boleh syuting, itu digerebek kalau syuting, terus lu manajernya nggak dapet duit dong, itu kan pertanyaan juga kan? Gue baru mau nanya itu, abis artisnya manajernya gimana? Nah, itu sebenarnya udah berkaitan banget. Ketika ada job, kita dapat manajemen fee. Ada job, kita nggak dapat manajemen fee. Iya. Jujur kalau di manajemen gue di business entertainment itu secara pekerjaan cuma 20% kayaknya. 20%. Dari biasanya, bukan 20% komisinya ya. Dari biasanya. 20% dari biasanya, misalnya Kalau kalau biasanya dapat 10.000, sekarang cuma dapat 2.000 gitu. betul. Iya, jadi makanya benar-benar turun banget. Terus sampai ya, tapi makanya akhirnya gue jualan beras. Akhirnya gue juga sekarang main YouTube Jualan beras. Jualan beras, tadi Teman-teman tuh di masa pandemi manajer artis aja keluar nih kreatif jualan beras loh teman-teman. iya. Nggak perlu malu ya, yang Nggak penting perlu ya. yang penting halal gitu kan. Kalau gua bikin YouTube ini bukan gara-gara gua nggak mampu makan, iseng aja gua. Orang kaya. Emang yang jadi sultan aja kayak gua juga kaya, cuma ya gua sombong aja sih. Luar biasa. Biar miskin asal sombong kalau gua. Kerja utama di mana, Pak? Karyawan lah pastinya. Di salah satu bib gitu Ya, ya. gitu. Oke. Nah ini sekarang itu kalau gua lihat fenomena artis itu selain banyak menyambi itu banyak ke YouTube. Betul. Termasuk gua. Termasuk lu ya? Gua manajer artis tapi gua main YouTube. Nah, kira-kira AdSense-nya atau pendapatan dari YouTube, endorsement dan lain sebagainya, gue nggak tahu nih, gue karena bukan orang entertain gitu. Kira-kira dengan honornya dia di TV atau on air off air itu jauh nggak sih sebenarnya? Waduh. Ini mungkin kalau orang-orang yang di internet tahu, tapi kalau buat lingkungan gue yang profesional, pekerja, mungkin ini sesuatu yang baru dan mungkin bisa membuka kacamata mereka. Mungkin punya anak-anak yang, oh gue anaknya pengen jadi artis, oh pengen anak gue jadi YouTuber. Ini bisa jadi pencerahan nih buat mereka nih. Kira-kira gimana tuh pendapatan di masa pandemi ini dari job artis sama YouTube? Nah itu dia, gue YouTube juga kan nggak tahu karena kan balik lagi YouTube kan tergantung banyak viewers atau enggak pendapatannya kan. Tapi kalau gue sih sebenarnya pribadi, terutama talent-talent di manajemen gue ya, gue sih yang mau cari aman sebenarnya main di TV sama off air ketimbang YouTube. Kenapa? Karena kalau YouTube kan gue ngerasain sendiri gitu, viewers banyak, cuma AdSense-nya dikit. Terus kadang-kadang viewersnya nggak terlalu banyak, dapat AdSense-nya malah lebih gede daripada yang viewersnya banyak. Jadi itu kayak rancu gitu, nggak ngerti. Ya. Gue sih nggak tahu perhitungan YouTube gue. Hotel ya? Algoritmanya yang Algoritmanya gue nggak ngerti. Padahal gue anak matematika loh kuliahnya. sama dong. Oke, gue anak ekonomi sebenarnya. Oh, tapi gitu juga kan? Gitu juga. Okay. Ekonomi dan matematika dan statistik. Economics. Kompleks sebenarnya. Iya. Terus kalau misalnya kita di TV kan udah ada budgetnya. Jadi kan kalau misalnya kayak gue kan dulu kerja di talent TV kan. Jadi kayak gue mau ngundang artis A dong untuk di acara talk show ini budgetnya segini ya. Terus besok lagi gue mau ngundang lagi di acara talk show B, budgetnya sama segini. Dan itu gue terapkan ketika gue jadi manajer artis sekarang. Jadi ketika gue diundang di acara, contoh ya, diundang di acara Trans TV misalnya Brownies, sama di acaranya di Trans 7 bukan Empat Mata, udah samain aja lah budgetnya. Oke. Tadi dibilang harga turun, sepi job. Gua orang ekonomi, hukum demand supply ya. Tahu dong hukum demand supply. Tahu. Sekarang supply-nya banyak, demand-nya dikit. Nah, kalau nggak salah TV udah mulai masuk ya, mulai naik lagi kan? Betul. Ada diskon nggak buat artis-artis lo? Nih, siapa tahu gue mau ada event di kantor gue, kalau diskon kan lumayan, biasa dapat 1 dapat 5 nih. Kadang-kadang gue juga bukan tipe kalau manajer artis yang matok harga harus segitu gitu kan. Kadang-kadang kita juga lihat situasi, kira-kira kalau misalnya gue diundang di acara tersebut dampaknya bagus buat artis gue, kenapa enggak gue turunin budget?
Tapi kalau kira-kira gue muncul di acara tersebut juga nggak ada dampak yang bagus buat gue, terus kira-kira malah secara kerjaan juga lebih ribet, terus secara gosipnya yang bakal di blow up juga bakal nggak jadi nyata materi gue juga bikin jadi takut ngejawab. Mendingan gue antara gue harganya minimal sama atau malah gue naikin. Oh, di manajemen lu gua tahu tuh lu lumayan idealis ya buat manajer artis nih ya. Lu nggak jual sensasi nih? Enggak. Jadi Talent Divisi Entertainment nggak ada sensasi, semua punya karya. Kan lagi sepi nih, bisa kali dilempar dikit, gitu. Kalau di manajemen gue sih nggak ada ya, tapi gue nggak tahu di manajemen lain gue nggak tahu. Oh, gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah sekarang gue lihat banyak fenomena artis yang udah kayak nggak mau di TV. Betul. Ke YouTube. Menurutku bayaran mereka, gue sebut ya Baim Wong lah. Sepengetahuan lo, bayarannya di TV sama bayarannya di YouTube gedean mana sih sebenarnya? Gue penasaran aja. Aduh, kira-kira deh, mungkin nggak pasti ya. Iya, karena gini gue kerja di TV kan udah terakhir gue lulus dari TV itu udah 8 tahun yang lalu ya. Jadi gue nggak tahu harga 8 tahun yang lalu sama sekarang kan udah beda pasti kan. Bagi gue 8 tahun yang lalu mungkin. Oke, gue potong. 8 tahun lalu berapa kira-kira bos? Tinggal kita itu anak ekonomi 8 tahun lalu kali inflasi kali multiplier gini-gini deh, dapat lah. Berapa 8 tahun yang lalu? Aduh, berapa ya? Gue lupa sih sebenarnya. Karena gini bos. Kalau misalnya tadi gue bilang, kalau misalnya si artis itu muncul di acara talk show atau di acara yang variety show yang harus dia acting, itu kan beda budgetnya. Yeah. Gue agak lupa karena kan soalnya kan banyak ya artis yang udah gue nego tuh zaman gue masih kerja di Trans TV ya. Ada ratusan artis, jadi gue nggak tahu apa. Lu nggak mau nyebutin nominal, tapi kalau gue ngomong kira-kira berapa kali UMR? Ini gue pertanyaannya muter-muter buat ngejebak dia. Tapi sama UMR jauh ya? Ya kelas Baim udah pasti lah, maksudnya sekali datang sejam udah pasti di atas UMR lah. Jauh banget. Signifikan? Gila, gue udah lama-lama udah kayak di Kobuser. Menyeret. Mudah-mudahan kayak Om Deddy biasa kan gue. Ilustrasi gue tuh. Lumayan jauh kayaknya, lumayan jauh. Nah, sekarang itu ada fenomena baru yang gue lihat yang paling terkini itu haha. Tahu haha? Iya, pernah tahu sih. Iya. Itu kira-kira fenomena itu muncul lagi gara-gara dia kurang, Cok? Karena gara dia kurang bisa adaptif di masa pandemi ini atau fenomena apa sih sebenarnya? Nah ini lagi, tambah lagi. Pertama gue nggak kenal HH ya, jadi gue juga nggak tahu gitu kan. Personality gue nggak kenal, manajernya pun gue nggak kenal. Jadi gue nggak tahu dia personality. Cuman gini, kalau gue mikirnya bisa jadi kita kan misalnya kehidupan dunia keartisan itu kan hidupnya yang seperti mungkin netizen tahu kan penuh dengan glamor. Mungkin sebenarnya nggak semua glamor sih, mungkin identik dengan glamor. Takutnya ntar gue salah, nanti gue besok muncul lagi di berita online kayak kemarin konten. Gue takut nih. Oh, gue tahu berita online. Tadinya gue mau nyebutin artisnya itu, tapi gue berikan yang lain aja, mirip-mirip kayaknya soalnya nih. Iya, makanya maksudnya. Gue nggak mau sebutin nama, muncul di Tribun, bener nggak? Oh, ini bukan ini saudara aman. Tapi kita nggak mau bahasnya. Tadi gue balik lagi ke fenomena artis yang itu kan ya. Gitu. Nah itu gue nggak tahu, gue secara pribadi karena gue nggak kenal sama orangnya, jadi gue juga takut salah komentarin. Cuman kalau gue bilang mungkin karena artis kan dengan orang yang seperti orang tahu udah biasa dengan misalnya uang yang tadi dirimu bilang kan, Om saya bilang kalau misalnya di atas UMR sekali bintang tamu cuma sejam aja, tadi gue udah bilang juga di atas UMR untuk kali artis besar. Jadi tiba-tiba sekarang pandemi nggak ada job, pusing juga ya. Ya mungkin namanya manusia kan pernah hilaf, mungkin dia lagi hilaf. Mungkin gue juga nggak tahu dengan gaya saya dia hidup mewah ya sekarang gue tiba-tiba nggak ada job. Berapa orang yang hilaf paling gue gitu. Bercanda guys. Iya gitu lah, kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin gue pikir ya karena dia udah biasa hidup yang dengan secara pendapatan besar, sekarang tiba-tiba 3 bulan nggak ada job, terus juga mau jualan yang masker atau jualan hand sanitizer juga untungnya nggak seberapa gitu kan. Ya mungkin akhirnya dia ya mikir yang ke situ aja gitu. Gua cukup amazed dengan Om Rizky ini di era pandemi cukup survive ya. Kira-kira di manajemen Anda ini ada yang terlibat artis prostitusi nggak? Yang Anda tahu kan ada banyak. Saya cuma ngomong pengen nanya ada atau enggak. Atau mungkin di kenalan Anda deh yang Anda tahu ada nggak selain HH yang masuk ke prostitusi online?
Buat artis khususnya. Ya, yang pasti kalau di manajemen saya itu nggak ada. Tadi seperti saya bilang Nggak ada ya. Karena kan Nggak sensasi. ada ya teman-teman, dia cukup idealis, nggak ada, dan dia nggak main segmen bawah, dia pengennya ke tengah ke atas. Tapi di manajemen lain, kira-kira dengar sepentingan selain hal itu ada nggak? Nggak tahu ya, gue juga karena secara jujur maksudnya kan gue juga di salah satu pengurus juga di Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Jadi teman-teman di Imarindo sih setahu gue juga nggak ada, jadi gue juga bingung makanya kalau misalnya di sekitar, kan apa teman-teman gue nggak jauh-jauh dari Imarindo, jadi gue menurut gue sih nggak ada. Tapi kan kita balik lagi sekarang kalau kayak gitu kan, apa iya orang mau blow up? Contoh misalnya kayak orang pakai narkoba, masa dia mau bilang, gue pakai narkoba loh. Temen gue sih pakai narkoba. Ya, ada juga yang pada nggak ada lah, nggak punya duit, stres kena narkoba ada juga ya. Iya. Udah besar juga padahal. Tapi dia nggak mungkin dia cerita sama gue juga kan. Kadang-kadang gue ada temen juga lihat, bisa ada beberapa artis yang gue kenal gitu. Gue aja, masa sih itu pakai gitu kan. Gue aja nggak tahu, biarpun gue kenal dekat. Tadi ngomongin Imarindo, kenapa gue pengen ngobrol sama lu, gue maksa-maksa jadwal lu, karena gue lihat lu punya value yang lebih dibanding yang lain, sehingga lu survive. Ini mungkin tips buat teman-teman di artis dan manajer artis yang pengen survive di era pandemi. Mungkin pengalaman lu di era pandemi sehingga lu survive, lu adaptif. Kira-kira lu bisa bagi nggak teman-teman minimal buat bertahan hidup di dapur ngebul? Kira-kira solusinya apa sih? Oke, untuk manajer artis ya. Kalau gue pribadi sendiri, tadi yang gue bilang, gue secara memasukkan kan kurang lebih hanya sekitar 20% itu. 20% itu dari mana? Dari gue buka tuh phonebook gue, terus gue cek brand-brand atau klien-klien yang pernah kerja sama gue, karena udah pasti kan kita kan syuting udah nggak bisa nih, main syuting kan tahu sendiri ada yang bubarin gitu kan, terus akhirnya juga TV juga belum bisa normal juga gitu kan, akhirnya gue cek brand, gue tawarin, gue bilang mau nggak kerja sama talent gue ini buat live cooking atau live IG atau endorsement atau event online. Jadi lu lebih kreatif untuk cari job artis ya? Betul, gue bilang karena kan seperti yang mungkin Om Wicaya tahu juga kan, banyak event online juga kan. Nah, gue tawarin lebih ke situ, juga endorsement yang posting IG, walaupun pas ini ya udah mas, tapi harga pandemi ya. Oh siap. Daripada nggak makan. Diskon. Poin berikutnya apa nih kira-kira selain tadi kreatif? Adaptasinya apa kira-kira? Nah, ditambah sekarang kalau menurut gue juga main YouTube sih menurut gue itu suatu solusi ya. Seperti gue akhirnya juga sekarang udah mulai aktif di YouTube lagi, karena kan kalau YouTube kan kita mau syuting di rumah, kita mau bikin konten di mana gitu kan. Paling cuma kita butuh kita sama editor yang buat bantu tunggu. Harus menyesuaikan juga dengan zamannya, karena sekarang digital, kita punya platformnya, kenapa nggak di situ juga ya? Betul, ya setuju. Walaupun kecil asal duitnya dapur ngebul nggak dosa ya? Betul. Saya kayak saya juga nih, buat nggak dosa loh. Saya bukan artis, saya bukan YouTuber, pengen buat nggak dosa. AdSense udah gede belum ini channel Anda? Oh, saya sombong, saya nggak cari AdSense. Saya tuh pengen bermanfaat buat pendengar saya. Oh, sama berarti kayak channel gue Business Entertainment. Oke, para yang memasang endorse sama sini. Oke, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya. Gue itu dulu punya obsesi jadi artis. Serius loh? Serius. Gue SMA pernah main kabaret, gue pernah di teater, belajar di DKSB, walaupun gue bukan anak DKSB gitu kan. Gue tuh pengen jadi entertainer sebenarnya. Menurut lu sebagai manajer artis, kalau gua orang baru pengen jadi artis, caranya gimana sih sebenarnya? Nah, yang proper ya, bukan yang kayak kalau zaman angkatan gua dulu ada iklan sabun, nggak kayak gitu-gitu, udah gini-gini. Anjir, lo angkatan berapa sih? Gila, ini saga sabun zaman gue masih. Gua beda dikit kali. Gua masih SMP deh. Gua senior milenial. Oh iya. Pertama gua. Iya. Ya benar ya. Jadi gini, jadi kalau menurut gue memang udah pasti harus ikut casting ya. Ikut casting, terus juga, nah ditambah lagi juga harus pinter-pinternya cari koneksi juga. Karena gini, karena kan gue baru, mana tahu gue koneksi. Casting juga gue nggak tahu, gue baru. Dan gue hanya orang yang pengen jadi artis. Lu cari teman, lu kan nggak punya teman baru juga. Yang maksudnya, yang orang yang udah pernah syuting atau stalker di sosial media gitu. Atau lu follow Instagramnya kayak ada PH gitu kan, ada jadwal casting atau apa. Gua kemarin lihat YouTube siapa, yang pasti Joe Taslim awalnya pun iseng di Facebook. Ke Gareth Evans ke DM, dijawab, main di apa film The Raid. Kayak gitu bisa jadi tips nggak kira-kira? Nah itu juga bisa jadi sekelas Joe Taslim belum tahu ya. Nah itu juga bisa jadi, karena itu yang gue bilang sekarang the power of social media. Itu semua informasi itu ada di sosial media. Kalau kita emang tadi yang nggak punya temen ya, kita tapi handphone punya dong. Kita cek ada misalnya nggak usah malu-malu, DM aja, ada ini nggak, aku kirim portfolio ya. Tapi
memang kendalanya adalah karena gue pun juga pernah kerja di TV ya, waktu itu jadi talent 6 tahun, itu banyak suka yang ngirim tuh mau ikut casting. Nah kadang itu banyak sekali yang masuk, jadi jangan sedih kalau misalnya nggak dipanggil casting, karena kita juga setiap hari itu bisa terima ada orang mau casting tuh banyak banget gitu. Tadi yang gue bilang makanya penting juga lu koneksi link. Jadi basic fundamentalnya kalau lu menjadi artis casting. Tapi ada nggak sih lembaga atau talent group gitu yang emang udah nge-grooming? Dulu kalau nggak salah zaman gua kecil ada Sanggar Ananda, kayak gitu masih ada nggak? Atau impact nggak sih gitu, yang begitu-begitu? Itu juga menurut gua itu juga impact yang bagus juga, karena kan dengan misalnya Sanggar Ananda masih rare tapi zaman sekarang masih karena itu pertama itu mengasah kemampuan dia dalam berakting, ditambah pasti si pimpinan Sanggar itu juga punya link yang bagus, pasti dia akan merekomendasikan. Misalnya lu aktingnya bagus, pasti gua sebagai pemimpin Sanggar akan ngasih ke link gua, gua punya anak bagus nih. Karena gue pun jadi manajer artis pun sama, gue kasih ke teman-teman TV, ada talent gue nih bagus nih, gue yakin bagus buat Herarup, buat rating acara lo bagus. Akhirnya gue ngejualin. Nah sekarang gue coba cara pandangnya gue rubah. Tadi kan kalau gue pengen jadi artis, sekarang pertanyaannya, kalau lo jadi artis baru, kira-kira apa yang lo lihat dari itu orang? Kalau gue gini, kalau gue biasanya gue feeling ya. Jadi gue tuh mungkin karena gini, karena gue udah 6 tahun juga gue kerja di TV, gue pernah juga talent scouting, gue pernah gitu. Kadang-kadang gue kadang gue ketemu lo sekarang pun gue langsung udah tahu nih feelingnya nih orang ini kayaknya tahu ya. Ini orang emang tim kreatif gue kacau, udah tahu paling tua disuruh begini, tapi gue nggak apa-apa. To be honest, gue belajar, gue pengen belajar public speaking, gue belajar ngoceh bermanfaat, kenapa enggak sih? Tuh, ini gue apresiat banget loh. Tapi apresiat tuanya maksudnya lu niatnya udah bagus banget. Maksudnya gitu tadi biasa kalau gue tadi feeling ditambah selain feeling gue attitude-nya. Attitude. Jadi kalau artis sensasi lu nggak suka? Kalau gue pribadi sih enggak. Cuma gue nggak tahu juga kalau orang lain ya. Tapi itu nggak menurut lu? Iya itu juga, karena kan ya sekarang memang gini, karena kan di dunia entertain itu kita selain emang butuh prestasi juga butuh satu hiburan kan. Nah mungkin penonton di rumah itu terhibur dengan nonton yang sensasi itu kan nggak bisa disalahin dong. Ya balik lagi ke istilahnya personalnya masing-masing. Betul. Karena menurut gua personanya begitu pun marketnya ada. Ada si A yang tukang nyinyir, ketika dia jadi baik juga nggak laku, makanya dia nyinyir doang. Ada yang halu, ketika dia baik juga nggak laku, ya emang itu pilihan dan jalannya mungkin di situ. Iya. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Betul, ya setuju. Tapi kalau gue pribadi ya tadi, ya emang kalau gue pribadi ya gue nggak menjual sensasi itu. Tapi gue tidak menyalahkan. That's why gue undang lu di sini, karena tadi gue bilang lu punya value menurut gue yang bisa gue share ke penonton gue. Makasih lo gue udah diundang saya lagi. Biar ntar nonton lagi sama kita berdua. Karena balik lagi gue tuh pengen ngobrol gue itu bermanfaat. Walaupun gue bukan jurnalistik, bukan backgroundnya public relationship gitu kan, tapi gue pengen gue berbicara minimal concern gue, minimal yang kira-kira temen gue pengen tahu, minimal anak gue pengen tahu apa, gue tanyain ke lu gitu loh. Tapi gue mau kasih tahu juga nih buat penonton channel Jurnal Ide. Kalau mau tahu detailnya, saya sebenarnya bisa nonton di YouTube channel gue, Bliss Entertainment. Tadi kadang-kadang mau tanya cara menjadi artis udah pernah dibahas, cara jadi artis film udah pernah dibahas juga. Semua udah ada nih, beda-beda ada. Bliss Entertainment subscribe. Ngomong-ngomong channel lo apa? Gue belum sebutin. Coba lu promoin. Bliss Entertainment. IG-nya? Bliss Entertainment juga. Tuh, di follow ya. Bliss Entertainment. Siapa tahu abis dari sono Bliss Entertainment, tolong jangan lupa di-subscribe juga channel gue. Sampai dari artis pun udah banyak yang collab di channel gue, jadi juga mungkin kalian juga bisa dapat informasi yang lumayan berguna dari mereka juga gitu kan. Ya karena kalau gue lihat contoh anak gue umur 7 tahun cita-citanya udah aneh bos. Apa tuh cita-citanya? Anak gue tuh pengen jadi pianis kayak Isyana Saraswati, pengen jadi YouTuber, dia pengen jadi entertain yang di digital platform. Oh gitu. Udah punya channel YouTube-nya tapi? Belum ada. Dan gue juga belum pengen kalau bikin channel sendiri. Anakku bisa piano, jago main game, pintar matematik, tapi gue tidak mau mengekspos anak gue dulu deh. Oke. Dan gue pun lagi belajar gitu kan. Gue simpelnya gini, gue pengen bikin channel YouTube anak gue tuh yang simple, yang related, yang bermanfaat, dan post produksinya nggak terlalu banyak. Yang simpel-simpel aja. Kalau kayak gini kan ada editor, gue pengen cepet jadi. Emang lu ya pengennya ngirit aja ya, ngirit tuh dapat banyak ekonomi. Oh iya. Oke sih. Gue bukan komunis, gue ekonomis. Kan apalagi di era pandemi gini. Soalnya gue ke anak gue, ketika anak gue punya hobi piano, anak gue itu belajar piano belum punya piano setelah hampir 2 tahun bos. Oh ya? Ya karena gue pengen anak gue
emang bener suka piano, nggak gue paksa, baru gue beliin piano. Oke. Karena pengalaman ada temen gue, anaknya minta piano dibeliin piano 30 juta, 2 bulan selesai, rugi bos. Iya, nggak balik modal. Gue orangnya perhitungan, gue beli alat cukur aja, gue hitung 10 kali cukur sama gue baru boleh dia cukur sama tukang cukur. Emang bener ya, ini orang bener ekonomis banget. Iya, makanya ketika anak gue punya cita-cita, minimal gue mengedukasi diri gue sendiri terhadap interest anak gue. Salah satu jadi artis nih, jadi youtuber, gue sama lu. Mungkin anak gue nggak jadi, tapi gue yakin pemirsa gue nanti yang nonton ini mungkin punya inspirasi dan langsung ke jurnal lu, ke channel lu untuk belajar lebih lanjut. Oke. Karena Bisa. prinsip gue, ilmu yang bermanfaat itu akan panjang, bos. Setuju banget, setuju banget. Gue mungkin nggak dapat AdSense, tapi minimal gue dapat pahala. Iya. Nah, ini gue suka banget. Ini gue suka. Lama-lama gue panggilnya Uca, Ustaz. Bulan puasa banyak job. Ustaz. Boleh kreatif, channel Ustaz Cai nanti. Teorinya gue udah hafal, prakteknya susah. Oke. Nggak kerasa ya udah cukup lama, tadi mungkin kita simpulin ya, ketika di pandemi ini, khususnya dunia artis dan manajer artis, yang pertama menurut gue, seperti kalau gue salah, tadi harus adaptif. Betul. Ya kan? Karena adaptasi itu di semua zaman, di semua keadaan, kita harus survive. Betul. Yang kedua tadi kreatif ya. Betul. Artinya pintar-pintar mencari celah untuk menghidupi diri sendiri minimal dan kembul. Ada yang buat YouTube, ada yang jualan online, lu jual beras juga, gitu kan. Tapi jangan ke prostitusi online. Iya. Yang terakhir menurut gua, tadi ketika lu sebelum pandemi rajin-rajinlah menabung, sehingga ketika terjadi worst case scenario kayak ini, terjadi force major, lu bisa survive untuk masa berikutnya. Betul. Dan yang terakhir, ketika orang pengen jadi artis, seperti yang dibilang tadi Mas Rizky, jadilah artis secara proper, prosesnya dijalani. Kalau pengen tahu detailnya, masuk ke jurnal lu. Betul? Nonton Bris Entertainment itu semuanya udah jelas. jelas. Udah belokin dia sepatah masuk ke jurnal dia. Nih, Bris, tuh. Dan yang terakhir nih, harus gua garis bawahi terakhir nih, jangan lupa subscribe gua channel gua, terutama follower lu. Nah, ya, subscribe. Oke teman-teman, gitu aja bincang-bincang kita yang santai ini dengan Mas Rizky. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terakhir like and subscribe. Bye bye. Thank you Mas Rizky. Thank you so much.